Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali dalam channel kesayangan kita, channel Matematika Asik. Dengan belajar matematika begitu sangat menyenangkan. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa kita masih di pembelajaran matematika kelas 5 semester kedua di buku terbitan tahun 2022. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa tetap subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di bab 8. Bab 8 materinya ini materi baru, yaitu data. Ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dari bab 8 ini, materi data adalah yang pertama, teman-teman nanti akan mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar. Kemudian menyajikannya dengan menggunakan tabel frekuensi sederhana. Nah, setelah itu teman-teman ketika sudah selesai membuat tabel, teman-teman nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan cara membuat piktogram, kemudian diagram vertikal, diagram batang horizontal, diagram batang ganda. Nah, yang terakhir teman-teman nanti belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana cara membaca dan menganalisis data dari piktogram dan dari diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai setelah teman-teman mempelajari bab 8 materi data. Lanjut teman-teman ya. Nah, ini peta konsep ya teman-teman ya. Jadi di bab 8 ini teman-teman yang pertama akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, maka data itu akan disajikan teman-teman. Disajikan data. Nah, penyajian data ini ada 3 cara. Yang pertama dengan tabel frekuensi, kemudian dengan cara kita sajikan dalam bentuk piktogram, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang ini ada 3 jenis teman-teman. Ada diagram batang vertikal, ada diagram batang horizontal, dan ada diagram batang ganda. Nah, ini semua yang akan kita pelajari di bab 8 ini. Nah, kalau teman-teman nanti di antara beberapa option ini teman-teman belum memahami, maka teman-teman bisa menonton ulang video ini. Oke teman-teman. Nah, kata kuncinya ini ada data, ada frekuensi, ada turus, ada tabel frekuensi, ada piktogram, dan ada diagram batang. Nah, Pak, kira-kira tujuannya apa sih Pak kita kok harus belajar materi ini? Manfaatnya apa? Nah, teman-teman perlu tahu ketika kita mempelajari data ini, manfaatnya adalah membantu teman-teman untuk membuat keputusan. Jadi sebelum teman-teman membuat keputusan, teman-teman harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, karena keputusan yang akan diambil nanti itu bergantung pada data yang dikumpulkan teman-teman. Misalnya datanya A, keputusannya bagaimana, datanya B, keputusannya pun berbeda. Nah, itu manfaat dari data. Jadi data digunakan untuk membuat keputusan. Nah, contohnya begini. Ini contoh ilustrasi ya teman-teman ya. Jadi ini ada percakapan beberapa orang ya. Saya bacakan ya. Hai Yohana, kamu makan apa? Kok sepertinya enak sekali? Oh, ini aku lagi makan donat. Tadi aku beli di Anggi. Kayaknya Anggi tiap hari bawa donat deh. Aku juga mau beli deh. Ada rasa apa saja?
aku juga tadi beli, kalau aku lihat ada rasa coklat, keju, dan stroberi. Aku juga mau ikut Nisa beli donat. Aku juga mau ikut Nisa beli donat. Nah, seperti ini ya. Ini pembahasannya donat yang dijual oleh Anggi. Nah, sekarang kita lihat ini donatnya. Enak sekali ya. Anggi bercita-cita menjadi pengusaha makanan. Sebagai bentuk latihan, Anggi berjualan donat di sekolah. Anggi dibantu ibunya dalam menyiapkan kue dagangannya. Setiap hari, Anggi menjual 4 macam rasa donat, yaitu coklat, keju, stroberi, dan kacang. Sebagai calon pengusaha, Anggi ingin mengetahui kue donat yang paling disukai pembeli. Setiap hari, ia mencatat hasil penjualannya. Nah, tabel berikut menunjukkan hasil penjualan donat Anggi selama 1 minggu. Nah, ini tabel 8.1 hasil penjualan donat Anggi. Nah, teman-teman, ini tabel yang direkap oleh Anggi ketika ada temannya membeli. Hari Senin, rasa coklatnya laku 3, rasa kejunya laku 6, rasa stroberi laku 4, kacangnya laku 4. Hari Selasa, 4, 4, 6, 3. Rabu 5, 3, 4, 2. Kamis 5, 4, 5, 1. Jumat 6, 3, 3, 0. Sabtu 7, 5, 4, 0. Nah, dari tabel ini teman-teman pasti tahu kira-kira donat rasa apa yang paling disukai oleh pembeli. Tinggal kita hitung aja. Coklat ya, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Kita hitung. Rasa coklat dalam 1 minggu itu laku berapa? 3 dengan ini kan 10. Dengan ini 10. Ini dengan ini 10. Jadi rasa coklat dalam 1 minggu itu laku sebanyak 30. Nah, rasa keju dalam 1 minggu laku berapa? 10, 6, ditambah 4, 10, 20, ditambah 5. 25. Ya. Rasa stroberi 10, kemudian ini dengan ini 9 dengan 7 berapa? 16 berarti 26 ya. Ya, 26. Rasa kacang 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Nah, dari data ini yang dikumpulkan oleh Anggi, ternyata teman-temannya Anggi atau pembelinya Anggi itu lebih suka donat rasa coklat, teman-teman. Nah, kemudian rasa yang paling tidak disukai oleh teman-temannya Anggi atau pembeli Anggi adalah donat rasa kacang. Nah, sehingga dari data ini Anggi bisa membuat keputusan. Nah, kira-kira keputusannya apa? Apakah Anggi akan membuat atau lebih banyak membuat donat rasa kacang? Oh, tentu tidak, karena kacang tidak diminati. Berarti produksi Anggi nantinya pada minggu kedua, produksi yang harus ditambah Anggi adalah produksi rasa coklat, teman-teman, dan mengurangi produksi rasa kacang ya. Jadi rasa coklatnya yang dibanyakin ya. Nah, keputusan yang dibuat Anggi itu berdasar pada data, teman-teman. Kalau datanya Anggi ini misalnya yang rasa yang paling diminati stroberi, berarti misalnya stroberi yang paling diminati, berarti pada minggu kedua
Anggi tentunya akan memperbanyak pembuatan donat rasa stroberi. Nah, ini dia contohnya teman-teman ya. Jadi data yang didapat Anggi itu mempengaruhi atau membantu Anggi dalam membuat keputusan selanjutnya. Nah, itu teman-teman ya, pentingnya data begitu ya. Oke, nah ini penjelasannya. Jadi, Anggi dapat mengetahui bahwa donat rasa kacang adalah donat yang paling sedikit terjual. Nah, donat yang paling sedikit, nah ini saya beri garis merah ya, donat yang paling sedikit terjual. Banyaknya donat rasa kacang terjual mengalami penurunan setiap hari. Nah, penurunan di mana ini? Dari 4, 3, 2, 1, bahkan Jumat Sabtu ini nggak laku teman-teman donat rasa kacangnya. Kalau di sini Anggi membuat banyak donat rasa kacangnya, berarti rugi malah. Nah, pentingnya data di situ teman-teman ya. Oke. Nah, dari tabel juga diketahui banyak donat rasa coklat. Nah, terjual mengalami kenaikan setiap hari. Nah, ini coklatnya mengalami kenaikan juga ini. Nah, ya. Kalau mengalami kenaikan, dipastikan coklat itu adalah yang diminati oleh pembeli. Nah, ini yang diminati oleh pembeli. Ini kasih bintang ya. Diminati oleh pembeli. Ya. Jadi diupayakan Anggi nanti menambah jumlah donat rasa coklat. Nah, kemudian Anggi menyampaikan kepada ibunya bahwa ia tidak akan menjual donat rasa kacang lagi. Sebaiknya dia akan menambah banyak donat rasa coklat. Nah, ya teman-teman ya. Jadi kita dapat mengetahui bahwa data membantu Anggi untuk memutuskan rasa donat yang akan dia jual. Nah, berarti begitu teman-teman. Ya, boleh Anggi tidak akan menjual donat rasa kacang boleh, atau membuat sedikit dengan porsi yang tidak sama dengan donat rasa coklat. Ya, jadi begitu. Nah, teman-teman, jadi dapat kita garis bawahi atau kita simpulkan bahwa data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol. Nah, jadi ketika kita menuliskan data harus didasari dengan ini teman-teman. Kejujuran, jujur. Jadi kalau laku 3 ya ditulis 3, laku 4 tulis 4, tidak laku tulis tidak laku, 0 tulis 0. Jangan sampai teman-teman nanti ketika tidak laku menuliskan angka yang berbeda. Ketika yang beli sedikit kita tulis banyak, yang beli banyak kita tulis sedikit. Maka data yang tidak jujur itu akan mempengaruhi atau memperburuk keputusan yang akan kita ambil. Nah, jadi teman-teman harus jujur menuliskan apa adanya. Ini berisi fakta atau kebenaran atau berdasarkan situasi yang sebenarnya. Ya, kalau tidak pada situasi yang sebenarnya maka akan membuat data tersebut tidak valid atau tidak sah atau data itu diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, nanti teman-teman kalau ada tugas dalam pengumpulan data, teman-teman harus mengumpulkan data secara jujur apa adanya. Oke? Nah, ada contoh lagi teman-teman di sini bahwa data yang dikumpulkan ini dalam bentuk diagram batang ya, tentang cara siswa berangkat ke sekolah, siswa kelas 5 SD Pancasila ya. Berikut diagram batang cara berangkat siswa ke sekolah SD Pancasila. Nah, berjalan kaki ada berapa ini? Ada 6. Naik sepeda ada 8. Angkutan umum ada 4. Di antara orang tua ada 6. Nah,
Dari data ini kita mencoba menjawab pertanyaan. Ini ilustrasi yang ini itu untuk bagaimana cara kita membaca diagram batang. Ya. Oke, saya kecilkan dulu sedikit. Nah, yang pertama, ada berapa siswa yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki? Mana berjalan kaki ini? Berapa siswa? Ada 6 siswa. Kita tulis di sini 6 siswa. Nah, kemudian cara apa yang paling banyak digunakan siswa kelas 5 SD Pancasila untuk berangkat ke sekolah? Cara apa yang paling banyak? Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara naik sepeda, karena naik sepeda 8 orang. Ya, dengan cara naik sepeda. Nah, seperti ini cara membaca tabel pada diagram batang, teman-teman ya. Dari data ini kita tahu bahwasannya siswa yang naik sepeda itu lebih banyak. Ya. Mungkin itu teman-teman apa yang kita pelajari hari ini. Next, pada halaman 240 nanti kita akan mencoba mengumpulkan data, kemudian membahas terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan data dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman jangan lupa tetap subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Matematika begitu asik dan sangat menyenangkan. Mari belajar dengan giat untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.